A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama ya. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulangi sama-sama. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita. Tiada tertolak, tiada tercela. Bila ajal tiba pun berakhir sudah. Bila ajal tiba pun berakhir sudah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang kita muliakan para ulama, para ustadz, para tokoh agama. Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia, man zaro aliman faka'annama zaroni. Siapa yang mengunjungi orang alim seperti mengunjungi aku. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang berjabat tangan dengan orang alim seperti berjabat tangan dengan aku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman. Siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka dia seperti duduk bersama dengan aku. Wa man jalasani, barang siapa yang duduk bersama aku, jalastu ma'i fil jannah, aku akan dudukkan ia bersamaku di surga. Maka Bapak Ibu, pesan pertama GSSP kita adalah
jangan jauhi ulama, jangan musuhi ulama, jangan menghindar dari ulama. Jadikan ulama itu pertama dan utama dalam kehidupan kita. Apa sebabnya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bukan nabi mewariskan dirham dan dinar, tapi yang diwariskan agama. Dan agama itu karena nabi sebagai sumber sudah meninggal, sumber itu diganti oleh ulama. Maka jangan jauhi ulama, jangan musuhi ulama, dengarkan ulama, dekati ulama, taati nasihatnya. Insya Allah barokah hidup kita dunia dan akhirat. Takbir. Aku karena takut itu, ini alasannya keluar. Yo, kalau itu yo. Tapi minggu potong itu, soalnya nyampe keluar, lalapa purinya, lapa purinya nyampe lah pelili yang terasti. Dia untuk ibu itu makanan ini. Kalau itu itu beliau, alhamdulillah. Jadi poin pertama, jangan jauhi ulama, jangan takut dekat ulama, kalau perlu rangkul ulama, minta nasihat pada ulama, orang agama. Yang saya maksud ulama itu bukanlah orang yang ahli kitab, ahli hukum, bukan itu yang saya maksud. Tapi orang yang mau dan sayang menegakkan agama, tentu dia punya dasar, punya ilmu, ya. Ustadz ulama kita, kiai ulama kita, buya ulama kita, pengurus-pengurus masjid inti yang ada kafaah agama ulama kita. Kemudian siapa-siapa yang ikut berjuang untuk menegakkan agama itu adalah ulama kita. Maka dekati, pergauli mereka. Jangan musuhi, jangan jauhi. Sebuah kampung akan bahagia, akan sejahtera, akan damai manakala penduduk kampung itu selalu bersama dengan nasihat para ulama. Seperti Nabi, ketika Nabi meninggalkan kaumnya, maka kaumnya kembali kepada kekafiran. Maka diutus lagi oleh Allah. Meninggal Nabi, diutus lagi. Kenapa? Karena umat ini tidak bisa putus dari mata rantai para nabi. Kalau putus, maka akan gawatlah masyarakat itu, akan hancur masyarakat itu. Nah, ini penting sekali ulama. Tapi Nabi kita sudah ingatkan memang di akhir zaman nanti banyak yang tidak suka dengan ulama, bahkan lari. Apa kata Nabi dalam sabda yang mulia? Sayati ala ummatiz zaman, akan datang kepada umatku satu zaman. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, lari mereka dari ulama, lari mereka dari fuqaha, ahli fikih, ahli hukum ahkam agama. Lari, nggak mau. Kemana mereka lari nggak dijelaskan di hadis itu, tapi lihat saja acuannya. Kalau nggak dekat ulama, nggak dekat ahli hukum ahkam agama, kemana mereka? Ada yang sibuk mengurus pangkat jabatan sehingga larinya ke situ. Ada yang sibuk mencari harta benda sehingga larinya ke situ. Siang malam pagi petang yang dipikirnya adalah harta benda. Kalau yang ini siang malam pagi petang yang dipikirnya pangkat jabatan. Bagaimana saya dapat ini, dapat ini, dapat ini, naik ini, naik ini, naik ini, naik ini. Mereka nggak mau dekat ulama. Beda dengan ulama. Kalau ulama itu yang terpikir di otaknya apa yang menjadi pikir Nabi. Yang risau di hatinya apa yang menjadi risau Nabi. Itu yang utama dari seorang ulama. Karena dia pewaris Nabi. Apa yang dirisaukan Nabi, itu yang dirisaukannya. Apa yang dipikirkan Nabi, itu yang dipikirkannya. Maka kalau ada ulama yang keluar dari konsep itu, berarti mewarisi siapa dia? Kalau dia mengatakan mewarisi Nabi, maka harus dia warisi Nabi itu dalam segala hal.
terutama dalam pikirnya dan dalam risaunya. Nabi itu risau sekali. Apa yang dirisaukan Nabi? Kalau masuk neraka jahanam umatnya ini risau sekali dia. Kalau ada orang yang menentang Islam, risau sekali Nabi itu. Maka wajar kalau para penggerak dakwah itu kerisauannya itu dari sana, bermulanya dari sana, sehingga siang malam pagi petang pikir. Dan pikir itu bukan pikir sia-sia Bapak Ibu sekalian. Pikir yang mengantarkan agama kuat pada dirinya dan juga akan menjadi sebab hidayah bagi ada di sekelilingnya. Itu maksudnya. Jadi itu pesan pertama. Maka subhanallah, kita menengok tabiat di Thariqah Naqsabandiyah, tabiat di pesantren-pesantren Salafiyah, ya. Itu Thariqah di Naqsabandiyah, pesantren Salafiyah, itu penghormatan pada ulama masih jalan. Kembali ke hadis tadi, akan datang pada umatku satu masa mereka lari dari ulama, mereka lari dari ahli hukum agama. Kalau itu sudah terjadi, 3 bencana akan dikirim Allah kepadanya. 3 bencana akan tibu ke awak. Apa 3 bencana itu Bapak Ibu? Yang pertama, yarfa'ullahu ta'ala barakatan min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan rezeki mereka. Bukan diambil Allah rezeki jadi berkurang, tidak. Berkahnya yang dicabut oleh Allah. Kalau rezekinya boleh jadi bertambah terus. Kalau dulu sehektar kebunnya sekarang 2, kalau dulu 2 sekarang 3, bisa jadi. Kalau dulu dia tak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Lihatlah ini. Sampai akhir zaman nanti, jangan dikata pembangunan fisik ini makin menurun. Enggak. Pembangunan fisik itu makin terus dia menaik. Tapi jawabannya bagaimana dengan keadaan hati manusia? Bahagia tidak? Senang tidak? Keberkahan dicabut oleh Allah gara-gara tidak dekat dengan ulama. Yarfa'ullahu ta'ala barakatan min kasbihim. Kemudian yang kedua, Allah angkat ke tengah mereka pemimpin yang zalim. Itu akibat jauh dari ulama. Akibat tidak mau dengar nasihat ulama, nanti Allah kirim ke mereka pemimpin yang zalim. Siapa itu pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyat yang dia pimpin. Akan muncul itu. Lalu ada yang nyeletuk. Nyeletuk itu artinya bercakap surangnya sopoy manu pulu. Kini neluk nampak aku pemimpinnya. Diagihnya kami BLT. Diagihnya kami IKO. Diagihnya kami IKO. Dibuatnya IKO. Allah Ta'ala itu tidaklah buta. Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Maka Allah bukakanlah satu persatu aib yang menimpa di antara kepemimpinan di negeri. Tujuannya apa? Hei masyarakat, sadarlah kamu. Mengertilah. Ada yang 1 orang korupsinya baru ketahuan 56 miliar. Aduh lah. Lain lah. Ada cerita duit habis 1,3 triliun dibawa kabur. Ada enggak? Ada yang rekeningnya rekening gendut katanya sampai menyimpan 100 triliun. Kita ini hanya menyampaikan apa-apa yang terjadi di tengah kehidupan. Lalu merononglah aku. Berpikirlah saya Bapak Ibu. Kalaulah sempat 56 miliar itu dibagi ke 56 orang, berarti setiap orang penduduk ini punya 1 miliar. Kira-kira kalau 1 miliar sudah bisa enggak jadi modal? Saya rasa lebih dari cukup. Bisa dibelikannya ke kebun sawit itu 1 miliar itu mungkin dapatlah berapa hektar?
Untuk tong sawit lah 5 hektar. Katuba ijon 5 hektar. Kalau 5 hektar surang berasula. Itu baru yang nampak. Cuma kita tak tahan. Itu tadi. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ada orang di permukaannya baik, tujuannya menutupi keburukannya di belakang. Itu banyak. Digelontorkannya 50.000, diambilnya 5 juta. Yang dibayangkan orang dia baik karena ngasih 50.000. Nggak tahu orang kalau dia menilap 5 juta. Itu biasa. Dalam kehidupan ini biasa. Maka saya selalu memberikan masukan kepada Bapak Ibu di mana saja berada. Dekatlah ulama. Tahu kita nanti itu mana fakta, mana yang hoax, mana yang nyata, mana yang hanya sekedar berita kebohongan. Tapi intinya jangan berprasangka buruk. Itu aja. Jangan berprasangka buruk. Tapi berpijaklah pada realita yang ada bersama para ulama kita. Yang kedua itu gara-gara jauh dari ulama. Yang ketiga, nah ini yang paling bahaya ini. Kalau jauh dari ulama, yukhraju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini mati dia tidak bawa iman. Matinya tak beriman. Bagaimana mau mati beriman sementara hari-harinya tidak dekat suasana iman? Siapa yang akan mengingatkannya? Saking pentingnya mati beriman, Rasulullah menganjurkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kamu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Aku nak tanya dengan ibu-ibu, kekiru siapa no akan mentalkinkannya? Ulama kah? Atau kawan main domino? Atau kawan main judi chip? Atau kawan serenongan poi menganyo? Itu kayak akan mentalkinkan atau ulama? Menurut adat kebiasaan, menggotui hatinya, tahu carunya, copek gerakannya, itu biasanya adalah orang ahli agama. Kalau nelayan itu tahunya apa? Menangi. Kalau ini menangi, beko model lamponiang, berjalan ini yang mudik, nukutuankan dibuat. Tapi alhamdulillah, kalau masih ada ulama, dia akan ingatkan kita. La ilaha illallah. Elok dong Mak Soman. Kalau Mak Soman mentelokinkan orang, elok. Dokek tering. La ilaha illallah. Jangan ditahlil godang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu beko pati meninggal langsung itu. Pokoknya jadinya. La ilaha illallah. Jangan dulu jadi suruh mengucap madongan mengucap madongan cok leceh itu lawak meniliang Pak Termezi loginnya kawan odongan mengucap madongan bantai kawan cok golak daulai tunggu raut ini jitunya mengantuk tapi aja aku tadi pada mengantuk udah mudah pada mengantuk. Alhamdulillah. Jam aku jam 6:27 menit. Jam aku onom 27 menit. Niter jam 6:39. Hah? Berapa? Cepat?
Oh copet 15 menit. Iku bahayu kok kalau puasu. Pengurus masjid tanggap kalau puasu tuh selisih semenit sampai itu jadi tongkat. Selisih semenit, usahakan selisih 5 menit lah. Berselisih 1 menit saja kalau nengkan buku sama masih imsak, itu pasti cokak tuh. Olah na lam nahan na. Nah itu doh semenit lah. Tapi kalau buku kok jemaahku kok dia itu nolak cak. Jadi hati-hati diakur. Belum Isra ya, masih 10 menit lagi. Nah, saya ambil 10 menit. Jadi itu yang pertama, nasihat saya kepada diri saya, mengajak kepada keluarga saya, jamaah gerakan sholat subuh, jangan jauhi ulama. Mudah-mudahan dengan dekat ulama di mana saja, dan dengan siapa saja ulamanya jangan musuhi. Kalau kaliber kita enggak kaliber ulama, jangan pernah membuat aib terhadap ulama. Jangan, tahan saja mulut. Kalau enggak sanggup, tanya sama yang guru kita yang dekat dengan kita, supaya kita tidak terjebak perpecahan yang berkepanjangan. Karena di akhir zaman pasti muncul kawan-kawan salafi, nah ini gurunya. Kawan-kawan tabligh, nah ini gurunya. Kita-kita yang thariqah, nah ini gurunya. Kan masing-masing kan punya induk dia. Yang thariqah ya ketua ujungnya thariqah, ulama thariqah. Yang salafi nanti ujungnya ke ulama salafinya. Yang apa ini kita yang apa tadi satu lagi tabligh, yang tabligh dia ambil ke guru tablighnya. Kapan mau menyatunya umat nih kalau masing-masing? Nah ini bahaya nih. Nah maka dari itu jangan ikut membicarakan tentang ulama kalau kita tidak punya kaliber seperti ulama. Minimal tanya sama yang guru kita. Ini guru gimana ini? Ini Pak Kiai seperti apa ini? Ini Tuan seperti apa ini Tuan? Duduk masalahnya. Nanti tenang kita. Kalau enggak, gurunya tenang-tenang, jamaahnya ribut-ribut, pecah-pecah. Itu bahaya. Maka itu pesan saya. GSSB ini datang untuk merangkul semuanya. Baik tabligh, baik Muhammadiyah, baik NU, baik nanti Salafi, baik nanti ya pokoknya semuanya. Kita tidak mengarah kepada perpecahan. Kita menginginkan persaudaraan yang melahirkan persatuan, sehingga moto GSSB ini harus dipahami oleh kita semua. Apa itu? Umat bersatu, umat jadi kuat. Umat bersatu, umat jadi kuat. Kalau umat sudah bersatu, insya Allah kita kuat. Kalau kita kuat, apapun bisa kita lakukan. Apapun bisa kita lakukan. Tapi harus bersatu. Harus kita jadi kuat. Bisa kita buat apapun. Nah, jadi jangan berpecah belah. Bahkan dalam banyak ayat Allah selalu mengingatkan kita, dan ini sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Jangan kamu bercerai-berai. Itu pesan kedua dari isi tausiah kita. Jaga persatuan-kesatuan. Kalau tidak jelas pokok permasalahan, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan kembangkan terlampau jauh yang menjadi sebab makin rusaknya persaudaraan dan persatuan di tengah umat ini. Kita mengidamkan, kita mencita-citakan munculnya wihdatul umat, persatuan umat, sebagaimana Mahfuzat mengatakan al-ittihadu asasun najah. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu dasar dari kemenangan, dasar dari kesuksesan. Tidak pernah kita menang kalau kita bercerai-berai. Ingat, ini sekali lagi pesan saya yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hari masuklah ke WA saya. Namanya Islami bukan main, Umar namanya. Umar
Tiba-tiba masuk ke dalam WA saya resi pengiriman duit, dan bagus dia, elok jae, asli, kalau dicolu asli. Nolamu sudah itu menelponnya, nolamu sudah itu WA-nya, di WA-nya tadi salah kirim Pak, yang harusnya untuk Bapak tidak 500.000, cuma 300.000, sedangkan yang 200.000 itu Pak untuk pondok tahfiz di Subang, Jawa Barat. Dan sekarang di desa orang tuh uang 200.000 minta dikirimkan karena ada yang sakit keras, namanya Umar. Bukti transfernya itu asli nampaknya. Karena saya tak bisa ditipu, maka saya coba telepon dia. Saya telepon, tak diangkatnya. Namun WA-nya terus masuk. Akhirnya saya cek, saya tengok ke notifikasi, ada masuk enggak duit. Saya buka di banking, tengok, enggak ada sama sekali. Ternyata dapatlah saya informasi salah satu bentuk atau cara penipuan hari ini yang rapi itu melalui seperti itu, dan sasarannya adalah para pengurus masjid. Kemarin disampaikan oleh salah satu petinggi kita bahwa di beberapa masjid ada yang sudah semalam itu yang kena itu hari Selasa, enggak salah, dikirimnya 20 juta atas nama wakil bupati ini, saya tak sebutkan daerahnya, di Riau ini. Yang satunya lagi dari Sekda 15 juta dikirim. Kemudian dia telepon pengurus nanti zuhur Pak Sekda dengan Pak Wagub akan datang, wakil bupati akan datang, maka mereka pun sibuklah. Sedangkan Bapak Bendahara yang dikirim tadi, dia berkata uang masih ini, uang harus ke ATM saya gitu. Maksudnya apa? Lupa saya ceritakan. Dia kirim lagi berita, uang untuk itu, untuk panti yang 20 juta, 5 juta untuk panti, yang 15 juta, 5 jutanya untuk kaum du'afa. Salah kirim kami, tolong kirim yang 10 juta, 5 juta untuk panti, 5 juta untuk ini kaum du'afa. Apa kata Bapak? Itu nantilah, kata Pak Bendahara itu nantilah. Ini kan masih pagi, kata dia. Oh, enggak bisa Pak, ini perlu cepat. Karena Pak Bendahara ini juga orang baik, maka diambilnya dari rekening dia. Rekening dia ditransfer 5 juta, 5 juta. Apa Bendahara enggak ada masalah, merasa enggak ada masalah. Apalagi nanti Pak Wakil Bupati dan Sekda akan datang zuhur berjamaah. Apa yang terjadi Pak? Ternyata ketika dicek rekening masjidnya dicek, tak ada serupiah pun yang masuk. Jadi hati-hati sekali, karena sekarang ada aplikasi di HP itu yang bisa membuat bukti transfer seolah-olah asli. Maka saran saya, kalau Bapak Ibu menemukan yang seperti itu, telepon langsung dia, bicara langsung. Kalau memang ternyata tidak benar dan tidak mau mengangkat dia, ya tidak usah digubris. Bagi yang sudah punya bankingnya, ya tengok saja ada tidak masuk. Kalau memang ada, wajar saja, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, penipuan lagi itu. Inilah perlunya kita hadir di majelis ini. Jadi tahu kita satu informasi. Maka sebagai penutup, kita tidak lama-lama ngaji nih. Sebagai penutup, saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bisik-bisik dari kawan-kawan ketika GSSB, ini saya kan baru dari Siak, dari Minas, ada di masjid besar, kami cerita dengan Bapak. Dia kagum dengan gerakan kita ini, karena saya kasih foto-fotonya, foto-foto saya kirim, kayak ini tadi dia siaran langsung juga nengok dia.
Ini luar biasa. Maka saya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Sebenarnya Pak Ustadz, gerakan subuh yang Pak Ustadz buat itu luar biasa bagus. Karena melalui gerakan subuh itulah setiap pengurus masjid bisa merasakan masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Mana yang baik dari masjid itu bisa dia coba pula untuk praktekkan di masjid-masjidnya. Ketika dia berjalan ke masjid tetangga, ditengoknya kamar wudhunya bersih, nyaman, harum, enak, di kamar mandinya, kamar wudhunya. Nanti pulang dia ke masjidnya, terpikir sama dia, kok kamar masjid kami gelap, baunya busuk, jorok, padahal ini masjid. Akhirnya apa? Dengan sebab dia melihat kamar masjid temannya tadi, tetangganya tadi, maka dia buat perubahan menuju kepada masjid yang lebih baik. Datang pula dia ke masjid, ditengoknya kekompakan pengurus, satu dengan yang lainnya akur, bisa senyum, tertawa. Pulang dia ke masjidnya, dia pun berpikir, kenapa ya kadang-kadang nih antar pengurus di masjid saya ini berkerut keningnya, imam ini menengok imam itu berkerut keningnya, terpijak-pijaklah kakinya, umbu kakinya, sudah lihat sini. Terpikir sama dia. Artinya apa? Gerakan sholat subuh kita pindah-pindah masjid ini bukan hanya pergi mengejar sarapan pagi. Takbir. Tidak sama sekali. Kita ini pergi menyatukan diri di dalam kebersamaan. Mana tahu ada kendala-kendala dalam perjalanan keagamaan kita, maka kita semua bertanggung jawab. Karena Islam itu agamanya satu kesatuan. Banyak cerita kami, dan menurut saya banyak hikmahnya. Maka Bapak Ibu, tolong jangan mundur untuk GSSB kita, tetap semangat, saling menguatkan, jaga hati. Kemudian kalau ada masalah, tanya pada ahlinya, jangan beradu antara kita. Karena tujuannya adalah menyatukan diri di dalam barisan umat Islam. Sebagaimana perintah Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Saffan, berbaris, ka'annahum, bersusun, ka'annahum, mereka itu seperti bunyan, bangunan marsus yang tersusun rapi, kokoh. Subhanallah, kita ingin itu terjadi. Masjid yang indah ini karena tersusun rapi dan kokoh. Kalaulah tidak rapi dan kokoh, sebentar lagi akan ambruk dia. Ada retak di dinding, mulai mengawaninya. Pondasi pun mulailah goyang-goyang sedikit. Ujung-ujungnya masjid yang indah cantik akan mengalami kehancuran, berawal dari keretakan, berawal dari sedikit masalah di dalamnya. Maka tidak ada kata lain, setiap kita bertanggung jawab terhadap rumah Allah ini. Bukan hanya membangunnya, tapi juga memakmurkannya. Dan sebagai penutup, jangan Bapak Ibu lepaskan diri dari masjid. Jangan Bapak Ibu lepaskan hati dari masjid. Ingat kisah Ummu apa? Ummu apa? Ummu Mahjan. Ingat kisah Ummu Mahjan. Siapa Ummu Mahjan itu? Seorang wanita yang selalu membersihkan masjid. Ini sahih hadisnya. Dan ini menjadi dalil juga, ternyata kaum wanita senang masjid dibanggakan oleh Rasulullah. Wanita selalu ke masjid, nggak masalah bagi Rasulullah. Dan jangan dimasalahkan. Karena kalau wanita dimasalahkan ke masjid, maka nanti bapak-bapak yang sudah malas-malas ke masjid, tak ke masjid. Akhirnya masjid menjadi tempat tua kosong daripada orang yang memakmurkannya. Kisah Ummu Mahjan itu luar biasa. Satu hari Nabi pergi ke masjid itu, nggak ada ibu itu. Nabi tanya, coba Nabi tanya, sahabat, mana ibu yang biasa bersih-bersih masjid di mana? Mana dia?
Maka sahabat menjawab, apa kata sahabat? Dia telah wafat ya Rasul. Meninggi ucapan Nabi. Meninggi ucapan Nabi. Kata perawi hadis, apa kata Nabi SAW? Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Apa kalian anggap enteng karena dia itu seorang perempuan? Karena dia itu seorang yang cuma bersih-bersih masjid, sehingga ketika meninggal kalian nggak kasih tahu dengan aku. Begitu kita penjelasan perawi hadis. Bapak Ibu, Nabi pergi ke kuburnya. Sampai di kuburnya Nabi sholat. Nabi minta ke sahabat-sahabat, tunjukkan aku mana kuburnya. Dibawa oleh sahabat, tanah masih merah. Sampai di kubur, Nabi sholat. Setelah sholat, Nabi doa. Setelah Nabi doa, apa sabda beliau? Seluruh kubur ini tadi gelap, tapi dengan sholatku dan doaku, seluruh kubur ini semua menjadi terang benderang. Itu dalil juga tentang gelapnya kubur. Dijadikan para ulama tentang dalil gelapnya kubur. Dan juga dalil tentang bagusnya berdoa di kuburan. Jadi jangan ambilnya sepotong-sepotong. Ini gelap kubur yang tinggi-tinggi. Tapi Nabi sholat nggak pernah dibicarakan. Nabi doa nggak pernah dibicarakan. Jangan, nggak adil kita. Maka semuanya harus adil dalam melihat dalil. Sehingga akhirnya mana yang baik teruskan, yang tidak baik tinggalkan. Intinya apa? Wanita ke masjid, bapak ke masjid, saya ke masjid, semua kita ke masjid. Jelas nasnya akan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia akan mendapat naungan dikala nanti tidak ada naungan di hari kiamat. Seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan, mari kita sama-sama kasih semangat kita semua. Mbak Yuni mana ini Mbak Yuni? Iya. Pak Dahri. Pak Dahri ada jedahnya? Ada. Oleh. Terima kasih banyak. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Demikian kajian kita pada hari ini. Bapak Kades, beserta perangkat desa yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu, semua kita yang hadir yang saya cintai karena Allah. Semoga kita semua hidup dalam iman, mati dalam iman, dikumpulkan di dunia bersama-sama dalam berjuang untuk agama, dan di akhirat besok dikumpulkan bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muminkum, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.